Bab 21, dia tidak minum pil pembentuk jiwa. Dengan suara gedebuk, sumpit itu menusuk ular kecil itu, setengahnya menusuk langsung ke lantai kayu, dan hanya setengahnya yang terekspos, sudah ternoda dengan sedikit darah ular. Tertusuk oleh sumpit yang membawa ketajaman pedang, ular bambu hijau kehilangan vitalitasnya di tempat dan jatuh di kakinya. Ular bambu hijau cepat dan racunnya kuat, tetapi tubuhnya jauh lebih lemah daripada binatang iblis lainnya. Bahayanya terletak pada ketidakpastiannya, satu gigitan saja dapat merenggut nyawa seseorang di alam pengendali langit. Menarik sekali, orang ini benar-benar berani merencanakan sesuatu terhadapku di kota utama keluarga Gu. Gu Changge mengetuk mayat ular bambu hijau dengan ujung kakinya, sambil membelai dagunya, dia bergumam penuh keheranan. Meskipun saat ini dia memiliki kesempurnaan alam kondensasi Qi, jika dia tidak waspada, dia pasti akan menemui bencana. Jika dia masih manusia biasa yang belum terlatih, bahkan berjaga-jaga pun sudah pasti akan berakibat kematian. Adapun dia yang dengan mudah membunuh binatang iblis tingkat kedua seperti ular bambu hijau di alam kondensasi Qi yang sempurna, dia sendiri tidak terlalu terkejut. Lagi pula, selain dari alamnya yang sedikit lebih rendah, ia berbagi keterampilan ilahi yang disinkronkan secara langsung dengan Liu Qingqing, pasangan daoisnya dari alam mendalam jangkauan, bakat dari alam mendalam jangkauan. Bahkan mereka yang berada di alam laut Qi berjuang untuk menguasai teknik pedang sukses kecil tingkat bumi kekuatan ilahi. Terlebih lagi, ular bambu hijau bukanlah jenis ular yang kuat secara fisik, sehingga ia dapat dibunuh dengan satu pukulan. Tanpa menunda lagi, dia menyimpan bangkai ular bambu hijau itu di dalam cincin angkasa dan meninggalkan kedai itu. Mengenai lantai kayu yang rusak, kedai minuman dapat menuntut ganti rugi di kantor keluarga Gu. Di keluarga Gu, di kediaman sementara Sekte Dingin Surgawi, Liu Qingqing kembali ke kediaman dan mengumumkan niatnya untuk mengasingkan diri, meninggalkan Wang Yu untuk menangani masalah dengan para tetua. Wang Yu yang tengah asyik berbincang dengan para tetua, dengan rasa ingin tahu menoleh ke arah beberapa murid luar di pelataran yang belum terbangun dan jelas-jelas terluka parah, lalu bertanya, apa yang terjadi dengan saudara-saudara ini? Apakah mereka menghadapi konflik dengan keluarga Gu? Tetua, apakah Anda memerlukan bantuan murid ini untuk meminta penjelasan dari keluarga Gu? Wang Yu sama sekali tidak takut terhadap keluarga Gu. Malah, saat kedatangannya, dia sudah mengirim pesan kepada keluarga kerajaan wilayah utara agar mencari kesempatan untuk memberikan tekanan pada keluarga Gu, agar mereka tidak menahannya setelah dia menjebak dan membunuh Gu Changge yang tidak berguna itu. Ini juga salahku. Aku tidak menyangka pemuda dari keluarga Gu itu bisa mencapai kekuatan yang sebanding dengan alam pengendali langit hanya dalam beberapa hari. Aku benar-benar tidak tahu apa yang keluarga Gu telah investasikan padanya. Bahkan pil pembentuk jiwa itu seharusnya tidak memiliki efek seperti itu. Tetua keenam menggelengkan kepalanya. Peristiwa ini diatur olehnya, dan sudah bagus bahwa keluarga Gu tidak menyimpan dendam, Sekte Dingin Surgawi tidak punya alasan untuk menuntut penjelasan dari keluarga Gu. Apa, Penatua, apakah maksudmu sampah tak berdaya dari keluarga Gu itu sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam pengendali langit? Ekspresi Wang Yu membeku, tetapi dia berpikir bahkan jika Gu Changge telah mencapai kekuatan seperti alam pengendali langit melalui kultivasinya akhir-akhir ini dan menumpuk alam dengan ramuan, dia akan tetap kekurangan kemampuan tempur yang sesungguhnya. Terlebih lagi, melihat kecepatan ular bambu hijau yang luar biasa, bahkan seorang praktisi alam pengendali langit sejati akan mati di tempat jika digigit secara tak terduga, yang mana hal tersebut sangat menenangkannya. Ya, sayang sekali. Kamu pasti sudah menerima beritanya, Qingqing memberinya pil pembentuk jiwa itu. Apakah sekte punya komentar mengenai masalah ini? Tetua keenam tampak agak tidak berdaya, kedatangan Wang Yu seharusnya juga mencerminkan sikap sekte. Mustahil. Penatua, apakah maksudmu Gu Changge bisa berkultivasi berkat pil pembentuk jiwa? Dan hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam pengendali langit. Tapi pil pembentuk jiwa itu, pemuda itu baru saja mengembalikannya kepada saudara perempuannya belum lama ini. Mendengar perkataan sang tetua, mata Wang Yu terbelalak sementara pikirannya berdengung. Dia secara pribadi menyaksikan bahwa anak muda keluarga Gu tidak menerima pil pembentuk jiwa dan mengembalikannya ke Liu Qingqing.
Dari mana asal budidayanya? Apa pil pembentuk jiwa dikembalikan ke Qingqing? Lalu kultivasinya. Kali ini, giliran tetua ke-6 yang tercengang, begitu pula banyak murid Sekte Dingin Surgawi yang maju untuk mengobrol dengan Wang Yu karena kedatangannya. Jika dia telah meminum pil pembentuk jiwa, tingkat kultivasinya masih bisa dijelaskan, tetapi jika, seperti yang dikatakan Wang Yu, dia tidak pernah meminum pil pembentuk jiwa dari Liu Qingqing. Bagaimana situasinya sekarang? Mungkinkah bocah keluarga Gu itu hanya berpura-pura selama ini dan tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna? Keraguan dan kebingungan menyebar di benak setiap orang. Setidaknya, dengan kembalinya pil pembentuk jiwa Liu Qingqing, ada sedikit kepuasan di hati kedua tetua dan banyak diaken. Dengan dukungan pil pembentuk jiwa, peluang Liu Qingqing untuk bersaing memperebutkan gelar orang suci sekali lagi menjadi yang terbesar, yang merupakan hal yang baik bagi mereka. Adapun mengapa bocah keluarga Gu bisa berkultivasi, mereka sama sekali tidak peduli. Cara apapun yang digunakan keluarga Gu bukanlah urusan mereka, selama hal itu tidak memengaruhi upaya Liu Qingqing untuk mendapatkan posisi orang suci. Di bawah pengaturan tetua, Wang Yu juga menetap di halaman yang berbeda. Di dalam kamarnya, alisnya terkadang berkerut dan terkadang rileks. Sekalipun dia sudah mulai berkultivasi, dia tidak akan bisa bertahan dari gigitan ular bambu hijau. Jika dia bukan manusia biasa, dia seharusnya tidak langsung mati. Kita pastikan saja dia tidak diselamatkan oleh keluarga Gu lagi. Wang Yu kadang-kadang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mempertajam pendengarannya, berharap dapat mendengar suara kepanikan dari keluarga Gu, berita kematian Gu Changge. Tapi sayangnya, hingga malam tiba, dia belum menerima hasil yang ditunggunya. Sebaliknya, di halaman Guzan, wajah Gu Sanfeng pucat pasi. Kepala keluarga, ini jelas merupakan rencana jahat terhadap Changge. Bagaimana bisa ular bambu hijau muncul di sebuah kedai, dan semuanya terjadi begitu saja secara kebetulan. Untung saja bocah itu pintar, kalau tidak, dia tidak akan selamat. Dengan tekad yang kuat dan penuh kemarahan, Gu Sanfeng menunjuk ular mati di atas meja dan mengusulkan untuk membawa ular bambu hijau ke Sekte Dingin Surgawi untuk meminta penjelasan. Anak itu punya identitas yang agak istimewa, kami tidak bisa berbuat banyak tanpa bukti. Namun, kita tidak bisa membiarkan masalah seseorang yang bersekongkol melawan garis keturunan langsung keluarga Gu begitu saja. Nak, apakah kamu punya pikiran? Jangan khawatir, keluarga Gu akan mendukungmu. Guzan memberi isyarat kepada Gu Sanfeng agar tetap tenang. Bagaimanapun, anak itu masih hidup dan sehat. Saat dia menatap Gu Changge, ada sedikit rasa ingin tahu dalam tatapannya, bocah itu telah menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik. Bahkan binatang iblis tingkat 2 seperti ular bambu hijau dapat dibunuh dengan mudah dalam sedetik. Dengan penglihatannya di alam gerbang surgawi, dia secara alami dapat mengetahui bahwa ular bambu hijau telah ditusuk melalui tubuh dan dibunuh oleh kekuatan ilahi teknik pedang. Tapi, kapan anak itu mempelajari teknik pedang kekuatan ilahi? Saya tidak punya rencana khusus, hanya ingin masa lalu berlalu. Keluarga tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Saya sendiri yang akan menyelesaikannya di masa mendatang. Meskipun Gu Changge berbicara dengan tenang, tatapannya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di matanya, Wang Yu sekarang tidak berarti apa-apa. Jika diberi waktu, tidak lama lagi ia akan bisa mengejar dan melampaui Wang Yu. Dari kepala keluarga, dia juga mengetahui identitas orang lain. Jika keluarga campur tangan, masalahnya mungkin tidak akan berakhir baik dan dapat merugikan keluarga Gu. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja. Guzan menatapnya dengan lega, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, memberi isyarat bahwa mereka boleh pergi. Gu Sanfeng tidak bisa berkata apa-apa lagi, keponakannya yang hebat sudah memutuskan. Meskipun marah, dia hanya bisa menahannya tanpa daya dan pergi. Sementara itu, Gu Changge berhenti di pintu halaman, tiba-tiba menghentikan langkahnya, berbalik menghadap kepala keluarga, dan bertanya dengan ragu-ragu. Jadi, kakek, bolehkah aku membawa ular itu? Itu akan menjadi sup yang lezat. Guzan yang mengira Gu Changge telah berubah pikiran, terkejut sejenak lalu tertawa terbahak-bahak sambil menganggukkan kepalanya, haha, tentu saja tidak masalah. Bab 22, Peningkatan Ganda, Alam Pengendali Langit.
Gu Changge mengucapkan selamat tinggal kepada kepala keluarga, bermaksud menemui paman ketiganya untuk menanyakan secara spesifik tentang pernikahan. Akan tetapi, dia tidak melihat paman ketiganya dimanapun dan terpaksa mengurungkan niatnya. Sekembalinya ke halaman belakang gunung, dia mendapati makan malam sudah disiapkan dengan mudah hanya dengan berurusan dengan ular bambu hijau, dia merebusnya menjadi sup. Rasa dari binatang iblis tingkat kedua memang luar biasa nikmat, bahkan memiliki efek memperkuat fisik seorang kultivator di alam kondensasi Qi, benar-benar nutrisi yang luar biasa. Setelah perutnya cepat terisi, ia tidak memilih tidur, tetapi seperti 2 malam sebelumnya, ia duduk bersila di atas bantal di halaman dan mulai berkultivasi. Sejak dia berhasil mulai berkultivasi, dia menyadari adanya masalah. Dibandingkan dengan tidur, berkultivasi sebenarnya memberikan pemulihan yang lebih baik bagi jiwanya. Biasanya, tidur sebagai manusia juga berarti memulihkan diri dari kelelahan fisik dan mental. Bagi seorang kultivator, ketika berkultivasi, nutrisi dari energi spiritual bagi tubuh dan indera ilahi akan menghasilkan efek pemulihan yang lebih baik. Kecuali jika itu adalah momen kritis untuk terobosan, kultivasi normal sebenarnya cukup menenangkan. Dalam sekejap mata, 1 malam penuh telah berlalu dalam kultivasi. Sinar matahari yang menyinarinya juga menjadi tanda berakhirnya kultivasinya. Namun, tingkat surga ke-9 alam kondensasi Qi-nya belum berhasil menembus kemacetan setelah 1 malam. Tetap saja, sistem itu mengirimkan peringatan, dan jendela semi-transparan muncul di hadapannya. Pasangan Tao Liu Qingqing telah mengonsumsi pil pembentuk jiwa eliksir tingkat rendah surgawi, pil pelindung vena eliksir tingkat rendah bumi, eliksir tingkat atas kuning. Apakah Anda ingin berbagi efek dari eliksir? Setelah kembali ke halamannya kemarin, Liu Qingqing tidak membuang waktu dan segera meminum pil pembentuk jiwa. Dia juga mengambil semua ramuan pembantu yang diberikan Gu Changge kepadanya, berjumlah 7 atau 8 jenis. Seperti yang diharapkan, tidak perlu bagiku untuk memakannya sendiri. Melihat perintah sistem, Gu Changge tahu tebakannya benar. Karena dia bisa membagikan hasil kultivasi dan bahkan keterampilan ilahi dari pasangan Taoisnya, maka ramuan atau material surgawi dan harta duniawi juga seharusnya bisa dibagikan. Peringatan sistem saat ini juga mengonfirmasi bahwa tebakannya benar. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghendakinya dan memilih untuk membagikan hasilnya. Dalam sekejap, dia merasakan perubahan ajaib terjadi dalam tubuhnya. Kekuatan yang tak terlukiskan tengah mengubah meridiannya dan terus-menerus melembutkan otot dan tulangnya. Hingga setelah 30 menit, ketika efeknya memudar, ia merasa bahwa meskipun tubuhnya belum mengalami transformasi lengkap, namun jelas berbeda. Hal yang paling penting adalah, dengan perubahan terbaru pada tubuhnya, hambatan awalnya di alam kondensasi Qi puncak secara alami telah ditembus. Pada saat ini, dia telah mencapai tahap awal alam pengendali langit. Gu Changge dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang bersirkulasi di meridiannya mulai mengalami transformasi kualitatif, bergerak menuju keadaan cair. Peningkatan kualitas energi spiritual tidak hanya memungkinkannya melintasi langit tetapi juga meningkatkan kemanjuran keterampilan ilahinya. Contohnya, dengan langkah penyembunyian bayangan, dia sekarang dapat melesat melintasi jarak 10.000 meter dalam rentang waktu 3 tarikan napas tanpa benar-benar menguras energi spiritual di tubuhnya. Adapun kekuatan jari dingin surgawi, juga telah meningkat beberapa kali lipat. Jika mendarat, dia dapat memastikan pembunuhan 1 pukulan bahkan terhadap seseorang di alam laut Qi. Setelah sempat merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh alam pengendali langit, dia membuka kembali panelnya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 96. Pemahaman, 88. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam, tahap awal alam pengendali langit. Keterampilan ilahi, pedang bertahan 9 tebasan kelas kegelapan kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan kelas bumi kelas bawah sukses kecil, jari dingin surgawi kelas bumi kelas menengah pemula. Petik 2. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Root bone, 95 plus 6 dapat dibagikan. Pemahaman, 85. Teknik kultivasi, teknik roh bulan tingkat atas bumi. Alam, capai alam mendalam tahap akhir.
Keterampilan ilahi, 9 pedang yang luar biasa kelas kegelapan kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan pangkat bumi bawah sukses kecil, jari dingin surgawi pangkat bumi kelas menengah level pemula. Petik 2. Selain naik ke alam pengendali langit, manfaat dari ramuan itu telah meningkatkan tulang akar mereka masing-masing sebanyak 6 poin. Namun tatapan Gu Changge saat tertuju pada panel pasangan Tao, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Setelah tulang akar Liu Qingqing berubah, dapatkah itu benar-benar dibagikan lagi? Dia tidak hanya dapat berbagi manfaat dari ramuan yang dikonsumsi oleh pasangan Taoisnya tetapi bahkan peningkatan dari panelnya sendiri sekali lagi. Bukankah itu berarti dia bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari material surgawi dan harta duniawi apapun yang digunakan oleh pasangan Taoisnya? Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi memilih untuk berbagi tulang akar. Dalam sekejap, statistik tulang akarnya meningkat 6 poin lagi, melonjak melewati 100. Tulang akar, 102. Begitu tulang akarnya membaik lagi, melampaui 100, Gu Changge merasakan dunia di hadapannya berubah entah bagaimana. Hampir tak terasa, di luar energi spiritual, ia tampaknya merasakan sesuatu yang lain, begitu cepat berlalu seakan-akan sesuatu itu tidak ada. Meskipun perubahan ini membuatnya penasaran untuk waktu yang lama, usahanya untuk menguraikannya tidak membuahkan hasil, dan dia harus berhenti menelitinya untuk saat ini. Bakat Liu Qingqing, yang awalnya di bawah 90, akan dianggap sekali dalam 1 abad di domain utara. Sekarang, dengan tulang akarnya yang dibantu oleh pil pembentuk jiwa untuk mencapai nilai 95, posisi orang suci sekte dingin surgawi seharusnya aman. Namun, status apa yang diwakili oleh tulang akar saya sendiri, yang sekarang jumlahnya lebih dari 100. Sekali dalam 1000 tahun. Sambil mengusap dagunya, Gu Changge penasaran apa yang akan terjadi jika tingkat tulang akarnya saat ini diketahui. Dia tidak bermaksud menyembunyikan bakatnya. Sebaliknya, dia mempertimbangkan untuk mencari kesempatan untuk menunjukkan peningkatan kekuatan akarnya kepada paman ketiganya atau kepala keluarga. Dengan melakukan itu, dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dari keluarga, dan jika semua sumber daya itu diberikan kepada Liu Qingqing, maka itu akan sama dengan manfaat ganda dalam perbaikan. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi Liu Qingqing dan dirinya sendiri. Terutama karena semakin tinggi alam pasangan Tao, semakin besar hasil dari setiap sesi kultivasi. Liu Qingqing, yang kini telah meminum pil pembentuk jiwa, pasti sudah hampir mencapai terobosan. Dan memang, persis seperti yang dipikirkannya. Ketika dia pergi ke pengadilan dalam untuk menanyakan apakah Liu Qingqing membutuhkan sesuatu untuk kultivasinya, yang bisa dia bantu temukan. Dia sekali lagi dicegat oleh tetua ke-6, meskipun kali ini berbeda. Qingqing sedang menyendiri, berusaha mencapai kesempurnaan di alam mendalam jangkauan. Tetapi dia memintaku untuk memberitahumu agar tidak khawatir, bahwa hal itu tidak akan menunda tanggal pernikahan. Tatapan tetua ke-6 ke arah Gu Changge, meskipun tidak ramah, namun ternyata tidak lagi dipenuhi rasa jijik dan permusuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa penasaran. Anak muda ini, yang belum meminum pil pembentuk jiwa, bagaimana dia bisa berkultivasi? Setelah mengetahui Liu Qingqing sedang menyendiri, Gu Changge tidak mengganggunya dan sambil membungkuk, dia pergi. Melihat kepergiannya, tak ada satupun murid sekte dingin surgawi yang berbicara mengejek, dia telah membuktikan kekuatannya sehari sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tak seorang pun dapat menyebutnya orang tak berbakat dan tidak mampu berkultivasi lagi. Sebenarnya, tidak ada kejadian penting. Wang Yu muncul dari halaman belakang gunung setelah Gu Changge pergi, mengernyitkan alisnya karena terkejut. Bab 23, Hadiah dengan pil pencerahan mendadak. Wang Yu benar-benar bingung dengan kembalinya Gu Changge tanpa sedikit pun goresan. Akan tetapi, karena dia sudah melakukan kesalahan sekali, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Peluang untuk menyerang Gu Changge sangatlah sedikit, terutama karena keluarga Gu dari Qingzu memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan dia tidak mampu meninggalkan pengaruh apapun terhadap dirinya sendiri. Jika Gu Changge tewas di rahang ular bambu hijau kemarin, bahkan jika keluarga Gu mencurigainya, tidak akan ada bukti, dan pada akhirnya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya.
Tidak mungkin mereka akan berbalik melawan keluarga kekaisaran wilayah utara hanya karena kecurigaan tentang orang yang tidak berguna dan tidak berbakat. Tetapi karena dia selamat dan jelas menjadi lebih berhati-hati, mungkin sudah ada orang dari keluarga Gu yang mengawasinya setiap saat. Upaya apapun lebih lanjut sama saja dengan bunuh diri. Kalau dia sampai tertangkap basah, bahkan keluarga kekaisaran akan pusing dan harus membayar mahal untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu dengan asumsi keluarga Gu tidak ingin berselisih paham sepenuhnya dengan keluarga kekaisaran. Lupakan saja, tidak perlu mengambil risiko, pikirnya. Baik keluarga Gu maupun sekte dingin surgawi, mereka pada akhirnya akan ditelan oleh keluarga kekaisaranku. Dan itu tidak akan memakan waktu lama. Jika saatnya tiba, asalkan aku bisa melakukan kultivasi ganda dengan Liu Qingqing, aku juga akan punya kesempatan untuk mencapai puncak. Wang Yu menarik kembali pandangannya, menyadari tidak ada kesempatan lagi untuk menargetkan Gu Changge saat ini. Meskipun demikian, dia perlu memastikan bahwa sekalipun mereka berdua menikah, itu hanya sebatas nama saja, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Liu Qingqing sebelum dia dan merampas takdirnya. Gu Changge berjalan sepanjang jalan setapak, merasa sangat baik. Meskipun ada sedikit kendala karena menjadi sasaran kemarin, dia tidak terlalu memikirkannya tetapi hanya mengingat Wang Yu. Mengingat kecepatan terobosannya saat ini, tidak akan lama lagi sebelum dia dapat menemukan kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bahkan punya firasat samar bahwa terobosan pasangan Taoisnya akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Retret Liu Qingqing telah berlangsung selama 2 minggu penuh tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Gu Changge pun tidak turun gunung, karena panelnya memungkinkan dia melihat wilayah pasangan Taoisnya, dia akan langsung tahu saat pasangan Tao itu berhasil mencapai terobosan. Selama 2 minggu ini, Liu Qingqing menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyelaraskan jiwa, tenaga, dan pikirannya guna mempertahankan kondisi kesempurnaan yang sempurna, daripada hanya berfokus pada kultivasi. Jadi, selama 2 minggu, kultivasi yang diterima Gu Changge setiap hari sebenarnya tidak begitu besar. Bahkan itu tidak cukup untuk menerobos ke tahap tengah alam pengendali langit. Awalnya dia pikir itu karena terobosan di alam pengendali langit cukup sulit, tapi ternyata tidak sesulit ini. Belakangan, dia baru menyadari bahwa pengasingan Liu Qingqing dimaksudkan untuk menerobos, bukan untuk berkultivasi biasa, dan dia pun merasa lega. Lalu, setelah setengah bulan, tepat saat dia menyelesaikan malam kultivasinya, sebuah perintah terdengar di benaknya. Pasangan Tao Liu Qingqing telah berhasil mencapai kesempurnaan mencapai alam mendalam, hadiah, pil pencerahan mendadak mencapai alam mendalam X1. Pil pencerahan tingkat 4 mencapai alam mendalam, mengonsumsinya akan memungkinkan kultivator dalam jangkauan alam mendalam untuk memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba yang berlangsung selama 2 jam. Pil pencerahan mendadak, keadaan pencerahan tiba-tiba selama 1-2 jam. Barang ini memang luar biasa, tapi sepertinya bukan untukku. Barang ini lebih cocok untuk dikonsumsi oleh pasangan Tao. Terkejut, Gu Changge melihat hadiah atas terobosan pasangan Taoisnya dan merasa sedikit terkejut. Jika dia mengonsumsinya, tentu saja dia bisa memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba selama 2 jam, tetapi jika dia ingin memaksimalkan efektivitas biaya, tentu akan lebih baik bagi pasangan Taoisnya untuk meminumnya. Dengan berbuat demikian, dia tidak hanya akan memperoleh bagian dari perolehan mencapai pencerahan mendalam tiba-tiba, tetapi pasangan Taoisnya juga akan memperoleh manfaat signifikan dari pencerahan tiba-tiba, yang memungkinkan kultivasinya menjadi lebih baik. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan hal seperti itu kepada Liu Qingqing. Di antara ribuan kultivator, hanya sedikit yang pernah mendapat kesempatan mengalami pencerahan tiba-tiba. Dibutuhkan momen, lokasi, orang, dan inspirasi tiba-tiba yang tepat untuk muncul. Itu adalah kesempatan yang dicari semua petani tetapi jarang bisa diperoleh. Namun sekarang, dia memiliki ramuan yang dapat memberikan seorang kultivator di alam mendalam jangkauan 100% peluang untuk mencapai pencerahan tiba-tiba, nilainya jauh melampaui pil pembentuk jiwa. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin memiliki niat membunuh terhadapnya. Untuk saat ini, tidak mendesak untuk mengeluarkannya, dia perlu menemukan situasi yang benar-benar aman sebelum memberikan ramuan itu kepada Liu Qingqing. Di pengadilan dalam,
Liu Qingqing telah menerobos dan kemudian menghabiskan 3 hari lagi dalam pengasingan sebelum akhirnya keluar dari tempat pertapaannya. Melihat Liu Qingqing keluar dari ruangan, Wang Yu segera menyambutnya dengan senyum hangat dan ramah. "Selamat, adik junior, atas keberhasilanmu dalam menerobos. Dengan bakatmu, aku khawatir tidak akan butuh waktu lebih dari 2 tahun bagimu untuk mencapai alam reruntuhan. Memang, aku malu sebagai saudaramu, karena usiaku masih di bawah 20 tahun dan hampir memasuki alam reruntuhan. Persaingan untuk saintes sudah tidak ada kejutan lagi." Wang Yu sekarang berada di tahap akhir alam reruntuhan kelas 5, dan meskipun dia masih terlihat seperti seorang pemuda, usianya hampir 40 tahun, dia mencapai tingkatannya saat ini hanya dengan bantuan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh keluarga kekaisaran. Kecepatan kultivasi Liu Qingqing begitu pesat sehingga mungkin membutuhkan waktu 7 atau 8 tahun lagi untuk mencapai taraf alam yang dimilikinya saat ini. Menyebutnya seorang jenius sama sekali tidak berlebihan. "Kakak senior Wang terlalu memujiku," kata Liu Qingqing tanpa emosi, sambil menggelengkan kepalanya. Alam kecil yang telah ia lewati masih jauh dari tujuan yang ia kejar, itu tidak cukup untuk memberinya banyak kegembiraan. Apa yang dikatakan keponakan Wang Yu tidak salah. Bakat alamimu adalah yang terbaik di antara para murid Sekte Dingin Surgawi dalam 100 tahun terakhir, tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah temperamenmu, tidak sombong atau tidak sabaran dan kamu sangat serius dalam berkultivasi, tidak pernah mengendur sedikit pun. Jika ini terus berlanjut, Dao yang agung dapat dicapai. Kedua tetua itu juga melangkah maju dengan senyum di wajah mereka, mengangguk memuji sambil membelai jenggot mereka. Dukungan mereka terhadap Liu Qingqing tidak hanya didasarkan pada bakatnya tetapi juga berpusat pada temperamennya. Meskipun beberapa tahun yang lalu, wilayah kekuasaan Liu Qingqing jelas tertinggal dibanding pesaing lama lainnya, dia perlahan-lahan telah mengejar mereka. Kakak senior Liu pasti akan menjadi orang suci berikutnya. Tentu saja, jika kakak senior Liu tidak bisa menyandang gelar orang suci, siapa lagi yang layak? Ah, sayang sekali. Sudahlah, lebih baik aku menahan diri untuk tidak berbicara agar tidak membuat kakak senior tidak senang. Murid-murid Sekte Dingin Surgawi juga memandang ke arah Dewi yang mereka idolakan dan secara terbuka menyanjungnya. Namun pemikiran bahwa kakak senior Liu, yang tampaknya berada di luar jangkauan mereka, akan menikahi pemuda dari keluarga Gu dalam beberapa hari lagi membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apakah dia sudah ada di sini beberapa hari ini? Liu Qingqing tidak peduli dengan pujian itu, dia hanya menoleh ke tetua ke-6 dan bertanya dengan suara lembut. "Ini, dia datang sekali pada hari kamu memulai retretmu, tapi tidak sejak saat itu." Tetua ke-6 tidak menyembunyikan apapun dan hanya mengatakan kebenaran. Mendengar ini, Liu Qingqing tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi tidak dapat menahan perasaan sedikit kekecewaan yang tidak dapat dijelaskan. Dia telah mengasingkan diri lebih dari setengah bulan, dan dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun. "Hehe, kakak Gu pasti terinspirasi olehmu, kakak junior, dan saat ini sedang berusaha keras dalam retretnya. Lagi pula, itu hal yang wajar. Karena akan menikahi gadis kebanggaan surgawi seperti suster junior, dia pasti merasakan tekanan, yang merupakan sifat manusia." Wang Yu tersenyum tipis, seolah sedang mencari alasan untuk Gu Changge, namun kata-katanya tidak secara halus merendahkan Gu Changge, memberi isyarat kepada Liu Qingqing bahwa mereka tidak berasal dari dunia yang sama dan sama sekali tidak cocok satu sama lain. Liu Qingqing sedikit mengernyit, hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk halaman. Sosok yang dikenalnya itu mengintip dari balik pintu, melambaikan tangannya dengan riang ke arahnya, memberi isyarat agar dia mendekat. Bab 24, Anak yang Berzina. Benar-benar dizalimi. "Istriku, apakah kultivasi terpencilmu berjalan lancar?" Gu Changge, di tengah tatapan pembunuh dari Sekte Dingin Surgawi, dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya sambil tersenyum. Melihat kedatangannya, Liu Qingqing berjalan mendekatinya, mengabaikan Wang Yu yang berdiri di sampingnya. "Dengan bantuan pil pembentuk jiwa dan ramuan yang kau berikan, aku telah mencapai kesempurnaan alam mendalam jangkauan." Liu Qingqing tidak yakin apakah semua orang di Sekte Dingin Surgawi, selain para tetua, mengetahui dengan jelas berita mengenai pil pembentuk jiwa. Oleh karena itu, dia secara khusus mengemukakan hal itu di depan semua orang.
Istriku sungguh hebat. Gu Changge tak pelit memberikan pujian jempol. Para murid Sekte Dingin Surgawi, setelah mendengar ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir mereka. Pujian orang ini tidak tepat sasaran, hanya menyatakan, hebat. Benar, kakak senior, kenapa kamu kelihatan agak malu? Kalau tidak salah, kakak senior pasti tersipu malu. Apa yang salah di sini? Pujian tulus mereka sebelumnya, bahkan ketika kakak senior Wang dan tetua memuji kakak senior Liu, dia tetap tidak berekspresi. Kamu tidak bermalas-malasan akhir-akhir ini, kan? Wajah Liu Qingqing yang memerah sesaat terutama karena julukan yang diberikan kepadanya, memanggilnya, istri, secara langsung di depan banyak orang dari Sekte Dingin Surgawi membuatnya sulit untuk beradaptasi dalam sekejap. Tentu saja tidak, aku tidak mengecewakan istriku, aku sudah berhasil menembus alam pengendali langit. Ah, memang, kultivasi tidaklah sesederhana itu. Setengah bulan telah berlalu dan aku masih belum mencapai tahap tengah alam pengendali langit. Dengan bakatku yang sangat buruk, apakah aku benar-benar punya kesempatan untuk berhasil? Gu Changge tampak melankolis dengan pandangan 70 derajat ke atas ke langit, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, nadanya sengaja dibuat tua dan bijaksana. Alam pengendali langit. Tidak, sudah berapa lama dia berkultivasi? Bahkan belum sebulan berlalu, kan? Dia sudah mencapai alam pengendali langit. Lucu sekali, butuh waktu 9 tahun bagiku untuk berkultivasi ke alam pengendali langit. Bahkan kakak senior Liu, mungkin juga butuh waktu sekitar 3 atau 4 tahun sejak awal kultivasinya untuk mencapai alam pengendali langit. Para pengikut Sekte Dingin Surgawi hampir menjulurkan bola mata mereka, tidak begitu mempercayai kata-katanya. Sementara itu, tetua keenam meliriknya dengan serius, tidak benar-benar meragukan terobosannya ke alam pengendali langit. Namun, pikirannya mirip dengan Guzan, anak muda ini pasti sangat beruntung, mungkin diperhatikan oleh monster tua dari gunung belakang keluarga Gu yang masa hidupnya hampir berakhir. Ini adalah kasus transmisi kekuatan secara paksa. Petik 2. Bagus juga kalau ini terjadi di dalam keluarga Gu, tapi tetap saja, lebih baik tidak membicarakan hal ini di luar. Itu bisa dengan mudah memancing kemarahan publik. Liu Qingqing membuka mulutnya, terdiam cukup lama, tidak dapat memastikan apakah dia serius atau hanya menyombongkan diri, namun dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara mengingatkannya. Belum genap sebulan berada di alam pengendali langit, dan masih belum merasa puas. Bahkan tidak bisa menembus tahap tengah alam pengendali langit dalam waktu setengah bulan, apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan? Jika dia benar-benar mempertahankan laju terobosan ini, bukankah dia akan menjadi seorang kultivator agung alam gerbang surgawi hanya dalam waktu 3 hingga 5 tahun? Tapi jelas itu tidak mungkin. Hehe, itu hanya sebuah terobosan yang beruntung, istriku sudah berhasil, jadi aku tidak mungkin tertinggal, bukan? Ngomong-ngomong, kakek buyut meminta kami untuk datang. Sepertinya seseorang dari keluarga Liu telah tiba, mereka sedang mendiskusikan pernikahan kita dalam beberapa hari. Gu Changge tertawa pelan dan berhenti bicara omong kosong, kembali ke alasan sebenarnya dia ada di sana. Hah, kalau begitu, ayo kita pergi. Mendengar perkataan itu, Liu Qingqing juga terkejut, namun karena tidak ada yang dipersiapkan, dia segera mengikuti Gu Changge keluar dari halaman. Hanya meninggalkan para pengikut Sekte Dingin Surgawi, semuanya bertukar pandang, masih bertanya-tanya apakah klaimnya tentang alam pengendali langit itu benar atau salah. Sang tetua tidak menjelaskan lebih jauh, karena anak muda ini belum meminum pil pembentuk jiwa namun telah mengalami terobosan yang demikian cepat, satu-satunya penjelasannya bisa jadi adalah monster tua yang sekarat dari keluarga Gu, namun dugaan seperti itu tidak boleh sembarangan diutarakan dalam keluarga Gu. Kalau monster tua itu mendengar ini, konsekuensinya mungkin sangat berat. Kesempatan datang. Wang Yu memperhatikan keduanya pergi. Sebagai seorang pangeran, dia telah melihat lebih banyak dari para murid dari alam bawah dan dapat menyimpulkan kesimpulan yang sama seperti tetua keenam. Terobosan Gu Changge ke alam pengendali langit tidak akan membuatnya marah, sebaliknya, dia merasa agak gembira. Ini berita besar. Salah satu monster tua dari keluarga Gu mungkin sudah mendekati akhir hayatnya. Berita ini harus segera dikirim kembali ke kota kekaisaran. Tapi dia jelas tidak bisa mengirim pesan itu dalam keluarga Gu. Dia perlu mencari kesempatan untuk meninggalkan keluarga Gu. Berjalan di pelataran dalam keluarga Gu,
Liu Qingqing ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara untuk mengingatkan, kultivasi bukan hanya tentang terobosan, fondasi juga sangat penting. Jika kamu mengejar wilayahku dan dengan demikian mengejar terobosan cepat, fondasinya tidak stabil. Akan memengaruhi potensi masa depanmu dan bahkan membuatmu menjadi salah satu yang terlemah di antara mereka yang berada di alam yang sama, yang mana itu bukanlah hal yang baik. Mendengar ini, Gu Changge tersenyum. Dia tidak perlu khawatir tentang fondasinya sama sekali. Setiap kali dia menggunakan hasil kultivasi dari pasangan Taoisnya, hasilnya tidak ada efek samping sama sekali, fondasinya dapat dikatakan sempurna. Itu jauh lebih baik daripada kultivasinya sendiri yang aktif. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Istriku menunjukkan perhatiannya padaku. Gu Changge berbicara sambil tidak lupa menggodanya sedikit. Petik 2. Kami belum menikah. Setelah menimbang-nimbang cukup lama, Liu Qingqing hanya bisa memberikan jawaban ini, namun dia tidak berani menatapnya. Hei, entah itu 1 hari lebih cepat atau 1 hari lebih lambat. Kau tidak berencana untuk memutuskan pertunanganmu sekarang, kan? Gu Changge merentangkan tangannya, tampak sangat nakal. Tentu saja tidak, Liu Qingqing berkedip dan berkata dengan serius. Batuk, karena bukan itu masalahnya. Bagaimana kalau kau panggil aku, suami, dan lihat. Saya jamin itu sepadan, suamiku punya kesempatan besar, kesempatan untukmu. Mengingat pil pencerahan mendadak jangkauan alam mendalam yang masih ada di ruang sistemnya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata. Namun, napasnya yang berat memang agak menakutkan. Liu Qingqing memutar matanya ke arahnya dan mempercepat langkahnya, tidak menanggapi kata-katanya. Aku tidak menyangka istriku begitu konservatif, tes-tes. Kesempatan ini sepertinya bagus, kesempatan itu harus menunggu sampai malam pernikahan kami untuk membiarkan istriku mencobanya. Gu Changge melengkungkan bibirnya dengan acuh tak acuh dan bergumam pelan di belakangnya. Namun dia tidak menyadari wajah cantik Liu Qingqing yang berjalan di depannya berubah menjadi merah, daun telinganya tampak begitu merah hingga bisa berdarah. Meskipun tidak berpengalaman dalam urusan antara pria dan wanita, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dimaksud pria ini? Seorang bajingan genit. Kalau orang lain yang mengatakan hal itu padanya, dia mungkin akan menghunus pedangnya saat itu juga. Namun, saat ini, dia terlalu gugup. Pada malam pernikahan, dia sudah memberitahu Gu Changge bahwa karena teknik kultivasinya yang istimewa, dia tidak bisa terlibat dalam tindakan pria dan wanita. Dia tidak benar-benar ingin. Haruskah dia setuju? Berpikir seperti ini, dia merasa malu sekaligus marah, karena telah lupa bahwa tujuan awalnya datang ke keluarga Gu dan menikah hanyalah untuk mencegah Gu Changge diejek, bukan benar-benar menjadi pasangan Taoisnya. Sayangnya, Gu Changge tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kalau tidak, dia pasti akan berteriak kesal. Dia benar-benar memiliki kesempatan besar. Bukankah pencerahan tiba-tiba dianggap sebagai kesempatan besar? Bagaimana mungkin istrinya berpikir sebalik? Bab 25 Anak-anak, keluarga Liu akan mendukungmu. Sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara lagi. Liu Qingqing berjalan sangat cepat, takut dia akan menyadari wajahnya memerah karena malu. Gu Changge hanya merasa bahwa leluconnya sudah kelewat batas dan telah membuatnya marah, jadi dia tidak berani berbicara lagi dan hanya diam mengikuti. Beberapa saat kemudian, ketika kulit Liu Qingqing telah kembali normal dan tidak terlihat tanda-tanda keanehan, dia tiba-tiba berhenti. Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Gu Changge, karena dia khawatir dia sudah bertindak terlalu jauh, dan reaksi pertamanya adalah dengan putus asa menegaskan ketidakbersalahannya. Petik 2. Aku tidak tahu jalannya, kamu yang tuntun. Liu Qingqing berbalik, melihat ekspresi polosnya, dan hampir tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak, yang benar-benar menghilangkan segala kebencian yang dipendamnya. Oh, Gu Changge menarik sudut mulutnya, menyadari bahwa dia telah membesar-besarkan masalah yang tidak penting, dia tidak tampak marah sama sekali. Tidak tahu jalan namun berjalan begitu cepat. Tetapi kali ini dia tidak berani menyuarakan keluhannya. Hati wanita ibarat jarum di dasar lautan. Tak lama kemudian, keduanya telah sampai di halaman rumah kepala keluarga. Karena mereka datang untuk membicarakan pernikahan, tentu saja mereka tidak pergi ke aula pertemuan resmi. Di aula, Gu Zhan duduk di satu sisi, minum teh.
Gu Sanfeng sedang berbicara dengan seorang wanita yang agak mirip dengan Liu Qingqing, hanya saja dia tampak agak lemah dan pucat. Begitu Gu Changge memasuki aula, dia menyadari, ini adalah ibu mertuanya. Tepat ketika dia merenungkan apakah dia akan menghadapi berbagai kesulitan, dia melihat wanita cantik itu berdiri dan berjalan langsung ke arahnya dan Liu Qingqing. Changge sudah bertemu bibi. Gu Changge hendak membungkuk memberi hormat saat dia berbicara. Tetapi lengannya dipegang langsung, mencegahnya membungkuk. Situasi ini tidak bagus. Gerakan wanita itu membuat jantung Gu Changge berdebar kencang. Lalu, dia benar-benar bingung. Ketika dia mendongak dan menatap mata wanita itu, dia melihat matanya merah dan penuh air mata. Bukankah ini apa yang terjadi? Gu Changge mengirimkan tatapan memohon kepada kepala keluarga dan pamannya, dia tidak melakukan apapun. Dalam sekejap mata, kamu telah tumbuh tinggi. Bagus, bagus. Anak baik, apakah kamu mengingatku? Ketika Qingqing masih muda, dia selalu mendesakku untuk membawanya menemuimu, orang tuamu masih. Zhao Ling, saat melihat pemuda di hadapannya, tak dapat menahan diri untuk mengingat kedua orang tuanya. Saat itu, mereka berempat pernah mengalami hidup dan mati bersama, tetapi sekarang, hanya dia yang masih hidup. Ingat, Gu Changge akhirnya menyadari bahwa dia datang ke sini bukan untuk mengganggunya, melainkan, tergerak oleh kenangan. Dia masih memiliki kenangan tentang tahun-tahun itu dari lebih dari 1 dekade yang lalu. Bu, Liu Qingqing mengingatkannya dari samping. Hal ini mendorong Zhao Ling mengangkat tangannya untuk menyeka matanya, dan segera menggantinya dengan senyuman. Dia meraih tangan Gu Changge dan menyuruhnya duduk di sampingnya, sama sekali lupa mengurus putrinya sendiri. Saat mereka duduk di sana, mereka mengobrol tentang masalah rumah tangga dan masa lalu, dan Gu Changge hanya mengangguk sebagai jawaban. Sayang sekali mereka tidak bisa melihat kalian berdua menikah. Itu karena saya terluka saat itu dan tidak melanjutkan petualangan bersama mereka, yang ironisnya menyelamatkan saya dari bencana itu. Setiap kali topik pembicaraan beralih ke orang tua Gu Changge, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di matanya. Ini, sudah disiapkan untuk kalian berdua. Anggap saja ini sebagai mas kawin Qingqing. Kamu baru saja mulai berkultivasi dan kamu membutuhkan ramuan. Jadi, kupikir ini mungkin berguna untukmu. Zhao Ling memegang tangan Gu Changge sepanjang waktu dan tidak melepaskannya sampai dia menyerahkan kantong penyimpanan ke telapak tangannya. Ini, terima kasih, Bibi. Gu Changge tidak menolak, dengan alasan jika dia menolak, hasilnya mungkin tidak akan baik. Karena kamu akan segera menikah, tidak masalah untuk mulai memanggilku, Ibu. Ini hanya masalah 1 hari cepat atau lambat. Zhao Ling melihatnya menerima hadiah yang ditawarkannya, dan suasana hatinya pun membaik, berbicara dengan riang. Petik 2. Gu Changge berpikir dalam hati bahwa percakapan ini terasa sangat familiar, apakah ini yang disebut karma? Saya akan menunggu beberapa hari lagi setelah pernikahan. Anda tahu, Bibi, saya orang yang cukup konservatif sejak saya masih muda. Merasakan tatapan Liu Qingqing dari samping, dia menebalkan kulitnya dan berkata, Baiklah, semuanya terserah padamu. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan menyiapkan pakaian pengantin dan semua yang kamu butuhkan. Kalau kamu punya pilihan, kamu bisa memberitahu aku. Zhao Ling makin lama makin sayang pada menantu laki-lakinya, sekadar menjadi putra seorang teman lama sudah cukup untuk memenangkan kepercayaannya pada karakternya. Bahkan jika Gu Changge tidak bisa berkultivasi, dia mendukung keputusan Liu Qingqing untuk menikah tanpa syarat, dan sekarang Gu Changge mampu berkultivasi, kegembiraannya berlipat ganda. Butuh waktu lama sebelum Zhao Ling merasa sedikit haus karena semua pembicaraan itu. Dia kemudian membiarkan Gu Changge dan Liu Qingqing pergi. Bahkan saat mereka berdua pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, Qingqing memang sedikit temperamental. Jika kamu merasa dirugikan dengan cara apapun, kamu dapat memberitahuku, dan keluarga Liu akan mendukungmu. Mendengar ini, wajah Liu Qingqing menjadi gelap. Sebaliknya Gu Changge mengangguk penuh semangat, menunjukkan pengertian. Hal ini sudah diselesaikan saat itu, bukankah sekarang sudah sepenuhnya aman? Dengan ibu mertua seperti itu, kemenangan sudah pasti. Setelah keduanya berjalan agak jauh, Gu Changge mulai memeriksa kantong penyimpanan yang baru saja diterimanya. Ya ampun, 10 batu roh kelas atas,
dan berbagai ramuan, totalnya lebih dari 30 botol. Ibumu benar-benar telah menghabiskan semua uang keluarga untuk maharmu. Gu Changge agak tercengang, 10 batu roh tingkat atas setara dengan setidaknya 10.000 batu roh tingkat rendah, dan bahkan mungkin dapat ditukar dengan 12.000 batu roh tingkat rendah. Dengan menambahkan ramuan tersebut, mungkin saja cukup untuk ditukar dengan pil pembentuk jiwa. Keluarga Liu agak lebih rendah dibanding keluarga Gu, dan ibu Liu Qingqing, di keluarga Liu, punya gaji bulanan yang sama dengan paman ketiganya. Sepertinya setelah cederanya beberapa tahun ini, dia mungkin tidak berkultivasi ataupun menggunakan sumber daya ini, yang memungkinkannya menabung begitu banyak. Paman ketiganya, yang perlu mengolah dirinya sendiri, meskipun ia menerima tributor yang sedikit lebih tinggi, belum menabung cukup banyak untuk membeli pil pembentuk jiwa. Ambillah, kata Gu Changge tanpa ragu, sambil menyerahkan kantong penyimpanan itu kepada Liu Qingqing. Aku tidak seharusnya mengambilnya, karena takut kamu akan mengadu pada ibumu. Liu Qingqing memalingkan wajahnya saat berbicara. Ia tak habis pikir apa yang ada dalam pikiran ibunya, itu sungguh tak masuk akal, lagi pula, sekalipun itu adalah mas kawin, bukankah itu seharusnya menjadi haknya? Dia tidak bermaksud untuk bersaing dengan Gu Changge, tapi, dia sudah dimanja sejak kecil, bagaimana mungkin dia tidak lagi disukai sekarang? Ayo, ambillah, aku tidak bisa menggunakannya. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, semua yang kumiliki, semuanya adalah milikmu. Gu Changge tidak memberinya kesempatan untuk menolak, menggenggam tangannya yang lembut dan halus dan meletakkan barang-barang itu di tangannya. Dia berkata benar, karena lebih baik bagi Liu Qingqing untuk menggunakan ramuan itu daripada dirinya sendiri, dan jika dia benar-benar memiliki material surgawi dan harta duniawi, dia pasti akan memberikannya kepada Liu Qingqing tanpa ragu. Liu Qingqing menatapnya kosong, hatinya diam-diam gembira mendengar kata-katanya. Perasaan diabaikan oleh ibunya beberapa saat sebelumnya lenyap dalam sekejap.